membayar kerugian material kepada penggugat sejumlah 4.075 juta, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, kalau memang Yusuf Mansur hanya mengaku-ngaku ikut bergabung dengan warung Stick and Seek, kalau memang Yusuf Mansur hanya mengaku-ngaku ikut bergabung dengan warung Stick and Seek, seharusnya Jody Brotoseno muncul dan membantah itu. Tapi kan kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita patut ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Ilis yang kemudian menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Bogor yang didampingi oleh Pak Zain Mustafa sebagai pengacara. Alhamdulillah kemarin saya mendapat kabar baik dari mereka. Pengadilan memutuskan memenangkan perkara ini untuk Ibu Ilis ya, yang didampingi oleh Pak Zain Mustafa sebagai pengacara. Dan saya mendapat hasil amar putusannya. Nanti saya akan bacakan, teman-teman. Ini adalah salah satu berita gembira dan berita positif yang insya Allah akan menyusul berita-berita baik lainnya, di mana sebenarnya sudah 2 putusan dimenangkan oleh pihak penggugat ya. Dalam hal ini untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dulunya itu dimenangkan oleh Pak Zain Mustafa, lalu kemudian pihak Yusuf Mansur ini melakukan banding, pihak PMT melakukan banding, lalu kemudian naik ke tingkat kasasi sekarang. Kita doakan juga semoga di tingkat kasasi Pak Zain ini bisa menang, teman-teman. Dan ini di Pengadilan Negeri Bogor, lagi-lagi pihak penggugat yang didampingi oleh Pak Zain Mustafa juga memenangkan perkara ini, teman-teman. Tentu ini kabar positif, sekaligus menjadi jawaban bahwa memang dalam hal ini, dalam kasus khususnya kasus investasi batubara, sebenarnya ini sangat jelas dan terang benderang sekali bahwa ada hal-hal yang mencurigakan gitu. Bagi saya ini ada hal-hal yang kuat diduga ini sangat tersistematis sejak awal gitu. Bagaimana tidak, alamat Adiansyah yang ada itu alamatnya palsu, teman-teman. Artinya kan ini menjadi tanda tanya besar. Kalau memang ini dari awal bukan sesuatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang disetting untuk menipu, kenapa kemudian alamat yang digunakan oleh Adiansyah selaku orang yang terlibat dalam kasus investasi batubara ini palsu, teman-teman? Lalu kemudian Yusuf Mansur yang tidak mengaku sebagai komisaris, padahal dia dalam kasus dengan sebuah bank, tuntutannya dia di situ sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. PT Adi Partner Perkasa adalah PT yang juga terlibat dalam kasus investasi batubara, teman-teman. Ini kan semua hal-hal ini bisa kita hubung-hubungkan dan kemudian menjadi satu tanda tanya besar, apakah ini memang penipuan sejak awal? Karena ini banyak hal-hal yang kemudian janggal, teman-teman. Baik, saya akan bacakan amar putusannya. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dan tergugat menolak eksepsi dari tergugat 2 dan tergugat 4 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 telah ingkar janji dalam kurung wan prestasi. Tentu dalam tergugat ini salah satunya adalah Yusuf Mansur, teman-teman. 3. Menggugat tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material kepada penggugat sejumlah 4.075 juta, teman-teman. Dalam kurung 4.075 juta. 4. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan ini. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah biaya perkara ya, biaya perkara persidangan itu sejumlah 8.970.000. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Jadi intinya ini yang digugat ada 5 orang dan itu mereka semua harus menanggung renteng membayar. Ini putusan Pengadilan Negeri Bogor ya. Membayar sejumlah 4.075 juta, teman-teman. Dan di antara yang kemudian digugat itu di sana ada Yusuf Mansur, BMT Darussalam, PT Adi Partner Perkasa, juga ada Adiansyah, dan di sana ada turut tergugat pesantren Darul Quran, teman-teman. Karena menurut Pak Zain Mustafa, pesantren Darul Quran ini juga menerima bagian dari investasi dari para investor-investor ini di sana, di mana salah satunya
yang juga sebagai korban sebenarnya di sini adalah Pak Zaini Mustafa. Beliau juga adalah salah satu dari investor yang ikut menginvestasikan uangnya di investasi batubara ini, teman-teman, yang kemudian diketahui hari ini bahwa investasi tersebut diduga kuat bodong. Dan menurut saya ini kemungkinan besar bodong sejak awal, teman-teman. Bukan kemudian dulunya kami berpikir bahwa ini mungkin awalnya benar serius, tapi kemudian ada satu masalah lalu kemudian berhenti di tengah jalan. Tapi setelah saya melihat makin ke sini, ini saya menduga-duga bahwa ini kemungkinan besar diduga kuat ini penipuan sejak awal, karena banyak hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi yang kemudian sangat janggal, teman-teman. Baik, ini kita sangat bersyukur sekali karena ini kemudian Ibu Ilis dimenangkan di Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman. Dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan diwajibkan untuk kemudian membayar kerugian senilai 4 miliar 75 juta, yang mana ini angka yang lumayan besar, teman-teman, untuk kemudian menjadi ganti rugi untuk Ibu Ilis. Dan semoga kemudian tidak ada acara naik banding lah dan segala macam, karena saya yakin betul ini Yusuf Mansur, BMT Darussalam dan yang lain-lain pasti akan melakukan banding, teman-teman. Sangat bertolak belakang tentunya dengan apa yang sering dikatakan oleh Yusuf Mansur tentang memberi dan berbagi. Tapi hari ini buktinya ketika ada orang yang kemudian sudah terbukti kemudian benar, sudah terbukti kemudian haknya ada di sana, dia masih melakukan banding seperti apa yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana di sana penggugatnya adalah Pak Zaini Mustafa sendiri, teman-teman. Terakhir saya akan bacakan komentar dari netizen yang cukup menggelitik, teman-teman. Saya akan bacakan 2 komentar saja. Yang pertama, warung Stick and Shake hanya menjadi salah satu tempat untuk money laundry. Tidak ada yang laku, sepi pembeli. Ini video yang kami upload kemarin ya, teman-teman, tentang warung Stick and Shake yang ketika kami sedang menelusuri pesantren Darul Quran Yusuf Mansur, kami menemukan di situ, di dekat situ ada warung Stick and Shake. Lalu kemudian saya membuat video itu dan muncullah komentar seperti ini. Warung Stick and Shake hanya menjadi salah satu tempat untuk money laundry. Tidak ada yang laku, sepi pembeli. Baik. Kemarin yang kami dapatkan itu adalah memang warung Stick and Shake yang memang posisinya sedang sepi, teman-teman. Saya tidak tahu mengapa, yang jelas itu bukan bukan hari libur atau apapun itu, yang jelas di situ sepi. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa semua warung Stick and Shake di seluruh Indonesia ini sepi, tidak. Saya hanya mengatakan tempat yang saya sorot itu pas sepi, dan itu kebetulan banget, teman-teman. Dan memang ada beberapa titik warung Stick and Shake di daerah Jogja ini itu sepi, teman-teman. Walaupun tidak semua. Dan di sini dikatakan bahwa menjadi salah satu tempat untuk money laundry. Ya, diduga kuat seperti itu, teman-teman. Karena menjadi pertanyaan besar, kemana Yusuf Mansur kemudian membawa duit-duit yang dia pegang selama ini? Kemana? Misalnya di sana ada Hotel City yang mangkrak, ada tabung tanah, Umroh Merdeka, ini ada investasi batu bara, ada Paitren Asset Management yang sudah ditutup oleh OJK, teman-teman. Ini kan semua kemudian ada hubungannya dengan Yusuf Mansur. Belum lagi kalau kita sebut perumahan Kiai Salam Mansur. Dan menjadi pertanyaan besar, kemana duit itu kemudian dibawa? Habiskah? Kalau habisnya di mana gitu? Kalau memang Yusuf Mansur yang bawa duit itu, teman-teman. Karena ini tanda tanya besar. Kalau mau dikatakan itu money laundry, patut diduga ini money laundry. Karena bisa saja kita berpikir bahwa bisnis-bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang kemudian mangkrak ini dan tidak jelas duitnya kemana, bisa saja kemudian dialihkan ke warung Stick and Shake, teman-teman. Ini bisa saja terjadi. Dan saya sangat menduga kuat kemungkinan skenario yang seperti ini, teman-teman. Dia membuat usaha yang kemudian membuat orang-orang berinvestasi, lalu kemudian tanpa alasan yang jelas usaha itu tutup, berhenti, lalu kemudian duit orang ini tidak balik, mereka keuntungan pun tidak didapatkan. Uang ini kemudian bisa kita duga bahwa uang ini kemudian mengalir ke satu bisnis yang kemudian atas nama Yusuf Mansur itu sendiri. Apalagi sekarang bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur selain warung Stick and Shake yang secara terang-terangan dia katakan di TV One. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, langsung itu saya sama istri ngenolin. Jadi keuntungannya Ustadz bagikan kepada udah puluhan juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, tahfiz dan lain sebagainya. Komentar kedua, nggak ada urusan warung Stick sama Yusuf Mansur. Entitas bisnis yang berbeda.
Warung Steak punya Pak Jody dari Jogja. Mungkin Yusuf Mansur ngaku-ngaku aja. Ini komentar yang sangat mencurigakan, teman-teman. Komentar yang seolah-olah kayak orang itu tidak berani nongol untuk ngomong sendiri, lalu kemudian menggunakan akun anonim untuk berkomentar seperti ini. Sangat detail sekali. Nggak ada urusan Warung Steak sama Yusuf Mansur. Entitas bisnis yang berbeda. Warung Steak punya Jody dari Jogja. Mungkin Yusuf Mansur ngaku-ngaku aja. Tidak mungkin. Bagi saya tidak mungkin. Kalau memang Yusuf Mansur cuma ngaku-ngaku saja bahwa Warung Steak and Shake punya dia, kok tidak ada klarifikasi dari Jody Brotoseno, tidak ada bantahan dari Jody Brotoseno. Sekali lagi saya katakan, kalau memang Yusuf Mansur hanya mengaku-ngaku ikut bergabung dengan Warung Steak and Shake, kalau memang Yusuf Mansur hanya mengaku-ngaku ikut bergabung dengan Warung Steak and Shake, seharusnya Jody Brotoseno muncul dan membantah itu. Tapi kan kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Bahkan ketika Pak Darso Arif datang ke Jogja lalu kemudian menghampiri kantor dari Warung Steak and Shake untuk kemudian meminta klarifikasi, kenyataannya sampai sekarang pihak Warung Steak and Shake diam 1000 bahasa. Begitu juga dengan Jody Brotoseno. Artinya apa? Komentar ini bagi saya tidak mendasar. Tidak mendasar dan tidak punya alasan yang cukup kuat. Karena sampai hari ini kami masih menunggu klarifikasi dan tanggapan dari Jody Brotoseno terkait pernyataan Yusuf Mansur, di mana dia mengatakan dengan jelas bahwa dia bergabung di Warung Steak and Shake itu sejak 2010. Dan kita melihat banyak sekali video beredar tentang Yusuf Mansur membawa-bawa nama Warung Steak and Shake, menyebut omset menyebut jumlah pajak Warung Steak and Shake, karyawan dan segala macam gitu. Tetap bengeknya. Mengajak orang-orang untuk makan di Warung Steak and Shake, mengunjungi Warung Steak and Shake. Artinya sangat nyata sekali bahwa memang Yusuf Mansur ini salah satu orang yang kemudian ikut mengelola Warung Steak and Shake. Kami tidak mengatakan Yusuf Mansur mendirikan Warung Steak and Shake, tidak. Tapi kami mengatakan bahwa Yusuf Mansur mengatakan sendiri di 2010 bergabung dengan Warung Steak and Shake, ikut mengelola Warung Steak and Shake bersama Jody Brotoseno dan istrinya. Jadi jelas kenapa kami kemudian memboikot Warung Steak and Shake, sangat jelas alasannya. Sangat jelas alasannya, karena sampai hari ini kami tidak melihat itikat baik dari seorang Yusuf Mansur untuk kemudian bertanggung jawab mengembalikan hak-hak orang. Enak betul ya, enak betul. Dia menjalankan bisnis kulinernya Warung Steak and Shake, lalu kemudian di sisi lain ada orang-orang yang menuntut haknya, kita diamkan saja. Tidak mungkin, teman-teman. No, sangat tidak mungkin kami biarkan itu, teman-teman. Makanya kenapa kemudian bagi saya suara boikot Warung Steak and Shake itu sangat efektif. Yang jelas ini adalah bentuk dari upaya kami untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap Yusuf Mansur yang sampai hari ini kami tidak melihat itikat baik untuk kemudian menemui para korban dan setidaknya bertanggung jawab, teman-teman. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.